Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Di video kali ini, kita lanjut membahas kisah epik Rise of the Merlin episode kelima. Di episode ini, kita akan diperlihatkan kekuatan supernatural Merlin yang lebih gokil lagi. Nah, buat kamu yang belum nonton episode sebelumnya, link lengkap ada di kolom deskripsi ya. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe. Kalau sudah, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Episode ini dimulai di sebuah pertemuan sakral para druid di lingkaran batu. Suasananya tegang banget. Seorang pemimpin spiritual, Archdruid, di sana dituduh berkhianat oleh saudara-saudaranya sendiri karena dianggap meninggalkan cara lama demi mengikuti Tuhan baru. Para druid senior marah besar, menganggap ajaran baru ini telah merusak hutan suci mereka. Then you have become great light of whom lived. He betrayed our brotherhood. He gave our brotherhood. Ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba Merlin kecil naik ke atas kursi batu dan keajaiban terjadi. Bebatuan besar yang ada di situ mulai melayang-layang sambil Merlin berkhotbah. Dia bilang kalau sang pencipta pohon dan batu jauh lebih hebat daripada objek-objek keramat itu sendiri. Para tetua druid langsung ketakutan melihat dahsyatnya kekuatan Merlin. Mereka langsung kabur dari tempat itu. Kita berpindah ke masa sekarang. Di perjalanan Merlin dan pelayannya, mereka terlihat sedang istirahat di tempat bebatuan yang sama. Makan dengan bekal seadanya, hasil pemberian pelayan Raja Taldric. Sambil makan, mereka sadar kalau mereka sudah dekat banget sama perbatasan wilayah Kustanin. Obrolan mereka berubah jadi serius saat membahas bagaimana rasa duka bisa mengubah seseorang menjadi sangat berbahaya, mengacu pada raja yang akan mereka temui. Sementara, di sebuah tebing, di pinggir pantai, Uther mengamati kapal perang kaum Saxon yang kelihatannya banyak banget. Tiba-tiba sebuah pedang terhunus di pundak Uther. Ternyata Aurelius juga sudah tiba di situ. Kebahagiaan mereka kembali sirna saat menyadari realitas perang di depan mata sangat suram. Pasukan Saxon jumlahnya lebih dari 10.000 orang. Meskipun bantuan dari para pejuang wilayah barat sudah datang dan bergabung di kamp, di mana satu orang prajurit barat konon setara kekuatannya dengan 3 prajurit Saxon, Aurelius tetap merasa cemas. Jumlah bantuan itu belum sebanyak yang dia harapkan untuk menghadapi pasukan musuh yang begitu masif. Sementara, di markas pasukan Saxon, Lord dan rombongannya tiba. Dia menyatakan bersekutu dengan Hengis. Mereka memuja Hengis dengan sebutan Breadwalder, atau rajanya para raja. Lord membawa hadiah dari ayahnya dan ibunya. Namun suasana sedikit tegang ketika Lord dengan tajam menyangkal bahwa Lady Morgian adalah ibunya, menegaskan kalau dia bukan darah daging penyihir wanita itu. Hengis dengan dingin memperingatkan si pemuda untuk berhati-hati, agar dia tidak kehilangan kegunaannya, baik bagi Morgian, maupun bagi Hengis sendiri. Di sisi lain, terjadi reuni emosional antara Uther dan saudaranya. Sang saudara menyambut kepulangan Uther dengan lega, curhat betapa pusingnya dia menjaga pasukan gabungan yang terdiri dari penyembah berhala, pengikut Mithras, dan orang Kristen agar tidak saling bunuh. Namun, Aurelius mengungkapkan pola pikir baru. Dia sudah muak dengan pembantaian dan kejayaan perang. Dia bercerita tentang waktunya di Inis Avalak bersama Fisher King, belajar tentang kedamaian masa lalu. Dia percaya bahwa belas kasih adalah masa depan Inggris, bukan sekadar kekuatan militer. Uther menganggap Aurelius sudah gila, apalagi ketika Aurelius memperkenalkan seorang biarawan bernama Aaron untuk membaptisnya. Sang saudara menolak mentah-mentah permintaan itu. Dia bersumpah akan melakukan apa saja, memimpin pasukan perang, membunuh musuh, dan berlutut mengakui Uther sebagai raja. Tapi dia memohon agar tidak dipaksa berpindah keyakinan. Dari kejauhan, para raja sedang memantau situasi. Mereka meremehkan Aurelius dan Uther, menganggap mereka cuma anak-anak yang sedang bermain peran menjadi raja. Mereka tahu
bahwa pasukan besar yang membantu mengalahkan Vortigern sudah kembali ke Armorica, menyisakan dua bersaudara itu hanya dengan 200 orang untuk melawan ribuan pasukan Sakson. Para raja ini memutuskan untuk tidak membantu, membiarkan dua bersaudara itu mati konyol. Mereka juga menertawakan rumor tentang adanya Merlin atau Embris. Dia yakin bahwa sosok itu sudah lama mati atau cuma dongeng belaka. Kita kemudian diperlihatkan flashback masa lalu ketika Merlin kecil. Di perkemahan, Merlin terlihat lesu dan menolak makan. Ibunya menghibur Merlin atas apa yang terjadi di hutan druid sebelumnya. He's been divided in his heart for a long time. Divided? Between Yesu and the old god, not every man will choose to believe. Gak lama kemudian, Merlin membawa bekal air dan pergi berjalan sendirian ke pegunungan. This, who can stand against such power? Never lived. Dia terjatuh ke sebuah lembah. Dan di saat itu muncul segerombolan orang aneh yang mengelilinginya. Mereka membawa Merlin ke tempat tinggal mereka di sebuah gua tersembunyi. Besok paginya mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah gundukan batu. Di situ si pimpinan, ibu-ibu tua, seperti akan melakukan ritual, angkat belatinya. Tapi tiba-tiba, kilat menyambar lengan si ibu, membuat belatinya jatuh dan rusak. Cerita kembali ke masa sekarang. Di perjalanan, Merlin melanjutkan kisah masa lalunya yang penuh misteri. Dia bercerita tentang pengalamannya menghabiskan 6 musim dingin hidup bersama orang-orang itu di Bukit Hawkfane. Di sana, dia mempelajari bahasa dan cara hidup penduduk asli tersebut. Dan ternyata, Merlin sedang mengalami penglihatan, bercerita dengan sosok wanita yang masih misteri. Legions can defeat such a force. There are no legions. The Saxons stayed in their land. The Saxons. Di sisi lain, situasi politik dan militer semakin genting. Para pemimpin sedang berdebat sengit soal cara menghadapi serbuan Sakson. Ada usulan naif untuk minta bantuan legiun Roma di timur, tapi langsung dipatahkan karena Roma sudah runtuh dan tidak ada lagi legiun yang tersisa. Mereka menyalahkan mendiang Vortigern yang mengundang kehancuran ini, meskipun sadar bahwa cepat atau lambat Sakson pasti akan menyerang, terlepas dari ada atau tidaknya perjanjian. Ketegangan memuncak saat pertemuan dengan Raja Golas, Gorlois. Pihak Aurelius mencoba menegaskan otoritasnya sebagai High King dan menawarkan Uther sebagai Dux Britannorum, sebuah gelar panglima perang tertinggi yang sudah lama tidak dipakai sejak zaman Maximus. Namun Golas menolak mentah-mentah. Dia meremehkan Aurelius yang dianggap tidak punya pengalaman perang dan menolak bersumpah setia. Golas malah menghina ayah mereka yang dianggap penindas rakyat dan Vortigern yang pengkhianat. Dengan kasar, Golas menegaskan dia tidak akan tunduk pada perintah anak haram setengah Sakson, merujuk pada garis keturunan Uther Aurelius. Lalu pergi dengan membawa pasukannya, meski dia berjanji tetap akan melawan Sakson dengan caranya sendiri. Setelah Golas pergi, Aurelius marah besar pada Uther. Dia merasa Uther terlalu gegabah bicara sehingga membuat situasi makin runyam. Sekarang, Golas dan sekutunya yang punya sekitar 420 pasukan dari Daemonia secara terbuka menentang mereka. Aurelius merasa posisinya sebagai raja terancam. Kalau dia membiarkan Golas menentukan siapa panglima perangnya, sama saja dia menyerahkan mahkotanya. Akhirnya, Aurelius menagih janji setia Uther. Dia memerintahkan adiknya itu untuk mencari Golas dan melakukan apa yang harus dilakukan. Uther kemudian pergi mencari Golas, menerobos penjagaan,
Tapi yang dia temukan justru seorang wanita cantik bernama Igerna. Suasana tegang berubah jadi canggung dan sedikit romantis. Igerna menyambut Uther dengan sopan, menawarinya anggur, dan mereka berbasa-basi soal keindahan tanah Amorika dibandingkan dengan Cornovia. Uther tampak terpesona oleh Igerna. Namun momen itu rusak ketika Golas tiba-tiba masuk. Sang raja tua itu marah melihat Uther bersama putrinya, menuduh Uther mencoba memangsa gadis yang polos. Golas dengan ketus menyuruh Uther segera bicara apa maksud kedatangannya. Adegan kemudian berpindah ke perjalanan Merlin dan Paleas. Mereka akhirnya tiba di tempat tujuannya. Namun pertemuan Merlin dengan penguasa utara, Custanin, berjalan sangat alot. Merlin yang meminta Custanin untuk mendukung perlawanan Aurelius mendapatkan respon yang penuh amarah dan sakit hati. Dia mengungkit fakta bahwa sudah 50 tahun Merlin menghilang tanpa kabar, tanpa sepatah kata pun, dan sekarang tiba-tiba muncul di depan pintu cuma buat minta bantuan pasukan. Custanin dengan sinis menantang Merlin. Kalau memang situasi sedemikian gawat, kenapa bukan Merlin sendiri yang maju perang? Bukankah dia dikenal sebagai Merlin yang perkasa, nabi, dan penyair petarung yang ditakuti di medan laga? Once again, to this, The brothers of what I speak. Di momen inilah Merlin mengakui kelemahannya. Dengan jujur dia bilang kalau dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa memanggil badai atau membantai pasukan Saxon sendirian. Pengakuan ini membuat Custanin makin kecewa dan mengejek Merlin, menyebutnya sebagai sosok yang memamerkan diri sebagai juara cahaya, tapi nyatanya nggak berguna saat bahaya benar-benar datang. Bahkan nggak bisa menyelamatkan orang-orang yang mempercayainya. Dan di saat itu, pengawal Custanin mencoba menyerang Merlin dari belakang, tapi dibuat tidak bisa bergerak oleh sihir Merlin. Kemudian Merlin melepaskan mereka dan dibawa pergi oleh pengawal lainnya. Sementara itu, di perkemahan pasukan Aurelius, Uther kembali menghadap kakaknya, Aurelius, setelah gagal melobi Raja Gaulas, Gorlois. Uther mencoba membela diri, tapi Aurelius langsung menyemprotnya. Aurelius melihat realitas yang mengerikan di depan mata. Setengah dari pasukan di kamp itu sebenarnya saling membenci satu sama lain, dan mereka bersatu malam ini cuma karena merasa senasib. Kestabilan aliansi ini sangat rapuh. Aurelius dan penasehatnya marah karena Uther meremehkan Gaulas sebagai orang tua sombong, padahal Gaulas adalah petarung paling dihormati di sana. Kalau Gaulas menarik pasukannya karena tersinggung, raja-raja lain pasti ikut cabut, dan Inggris bakal kalah bahkan sebelum perang dimulai. Kembali ke sisi Merlin, ternyata pertemuan buruk dengan Custanin berakhir dengan dia dan Paleas dijebloskan ke penjara bawah tanah. Meskipun dikurung, Merlin tampak tenang dan bilang kalau dia sudah menduga sambutan buruk ini. Dia merasa perlu kembali ke awal untuk memperbaiki segalanya. Merlin masih yakin kalau amarah Custanin akan mereda karena ikatan masa lalu mereka yang kuat. Tapi Paleas ragu. Dia mengingatkan bahwa semua manusia berubah, bahkan mereka sendiri. Even us. It is an insult to us. Di tempat lain, para raja sekutu mulai mengadakan pertemuan rahasia yang penuh hasutan. Mereka merasa terhina dengan keputusan Aurelius yang menunjuk adiknya sendiri sebagai panglima perang tanpa persetujuan mereka. Bagi mereka, ini bukan Armorica, di mana raja bisa seenaknya memberi perintah. Mereka menuntut agar posisi Dux Britannorum, pemimpin perang, dipilih melalui Dewan Musyawarah para raja, bukan ditunjuk sepihak. Situasi memanas ketika mereka sepakat. Jika Aurelius menolak mendengar saran mereka, maka kepemimpinannya sebagai High King harus ditantang. Bibit pemberontakan mulai muncul di tengah persiapan perang. Igerna, yang mendengar semua pembicaraan itu, mencoba membujuk ayahnya supaya tidak mendengarkan dua raja lainnya. Tapi Gaulas merasa apa yang mereka katakan adalah kenyataan. It is not your way. Sementara itu, Merlin dan Paleas dibawa kembali menghadap Custanin. Merlin dan Custanin akhirnya berbicara dari hati ke hati.
Merlin mengaku bahwa dia dulu menganggap Kustanin seperti ayahnya sendiri, dan Kustanin pun menganggapnya sebagai anak. Namun, rasa sakit akibat kegagalan masa lalu telah mengubah rasa itu menjadi tuntutan keadilan. Kustanin murka karena Merlin yang dianggap sakti mandraguna ternyata gagal menyelamatkan seseorang yang sangat berharga di masa lalu, dan sekarang Merlin harus membayar harga atas kegagalan itu. The distance between our Kembali ke kamp perang, situasi makin kritis. Laporan-laporan yang masuk sangat mengecewakan. Bantuan dari wilayah lain tidak akan datang karena mereka sibuk dengan masalah sendiri atau takut pada serbuan Irlandia. Bahkan ada sekutu yang sama sekali tidak memberi kabar. Pasukan Aurelius kini kalah jumlah 5-1 melawan musuh yang terus bertambah setiap jamnya. Para raja pemberontak memanfaatkan momen keputusasaan ini untuk melakukan kudeta halus. Mereka menuntut agar Raja Gorlas bukan Aurelius yang diangkat menjadi Dux Britannorum alias Panglima Perang. Mereka menolak dipimpin oleh anak-anak ingusan dan menantang hak Aurelius atas tahta. Tantangan itu berujung pada duel 1 lawan 1. Ini adalah cara kuno untuk menyelesaikan sengketa kepemimpinan. Uther, yang tidak terima kakaknya dihina, menawarkan diri untuk menjadi wakil dalam pertarungan. Tapi Aurelius menolak. Dia sadar, kalau dia ingin diakui sebagai High King, dia harus memenangkan pertarungan ini sendiri. Di utara, konfrontasi antara Merlin dan Kustanin mencapai klimaks. Kustanin yang dikuasai dendam mencoba menyakiti Merlin. Dia membawa Merlin dan Peleas ke sebuah danau. Di situ anak buah raja mengikat batu pemberat ke kaki Peleas, kemudian membuangnya ke dalam danau untuk dibiarkan mati tenggelam. Raja Kustanin ingin agar Merlin merasakan kehilangan yang dia rasakan akibat dari kegagalan Merlin menolong seorang wanita di masa lalu. Namun, di detik-detik kritis itu, Merlin menunjukkan kekuatannya yang di luar nalar. Situasi kemudian berbalik, dan Merlin berhasil menancapkan sebuah tombak ke dada Kustanin. Tapi, bukannya untuk membunuh, Merlin justru menahan diri dan mengampuni Raja Kustanin yang katanya sudah yang kedua kalinya. Di perkemahan pasukan Inggris, Aurelius bersiap untuk duel menghadapi Raja Gorlas. Ada momen simbolis yang kuat saat Aurelius menolak menggunakan pedang pusaka miliknya untuk menumpahkan darah sesama orang Inggris. Dia menukar pedangnya dengan pedang biasa milik Uther, lalu maju ke arena dengan tekad bulat. Uther memberikan nasihat sebelum bertarung, meskipun lawannya adalah petarung veteran yang tangguh dan kuat, namun lambat. Duel akhirnya dimulai. If you blood, be on your own head!
Setelah kemenangan itu, seluruh pasukan meneriakkan nama Aurelius berulang-ulang. Aurelius menolak bantuan Uther untuk memapahnya. Dia bilang dia harus menunjukkan kekuatannya dengan berjalan sendiri, walaupun kakinya terluka parah akibat tusukan belati Gorlas. Of things. Balik ke Merlin dan Kustanin. Mereka akhirnya berdamai di dekat makam istri Kustanin yang kematiannya menjadi sumber dendam Kustanin selama ini. Merlin dengan jujur mengakui bahwa dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya waktu itu untuk menyelamatkan wanita tersebut, tapi tetap gagal. Merlin kemudian meyakinkan Kustanin bahwa Aurelius adalah harapan masa depan Inggris, pemimpin yang punya keberanian, keadilan, dan belas kasih. Luluh oleh keyakinan Merlin, Kustanin akhirnya berjanji akan mengerahkan raja-raja utara untuk membantu. Drink this. Adegan ditutup pasca duel yang brutal. Aurelius terbaring di dalam kemah. Uther berusaha menenangkannya dan memberinya minum. Meski para raja mungkin masih ragu, Uther menegaskan bahwa para prajurit biasa kini sangat menghormati Aurelius setelah melihat keberaniannya bertarung mati-matian. Dengan sisa tenaganya, Aurelius meminta satu hal terakhir pada adiknya. Jangan biarkan orang-orang di luar sana mendengar dia menjerit kesakitan saat luka di kakinya diobati, demi menjaga wibawanya sebagai raja yang kuat. Sementara di dalam ruangan Merlin, wanita misterius itu muncul kembali, dan meminta Merlin untuk tinggal di istana itu. Gokil kan kekuatan Merlin? Jadi tambah penasaran siapa wanita cantik yang selalu muncul di perlihatan Merlin. Apakah ada hubungannya dengan kegagalan masa lalu Merlin? Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa like dan komen pendapat kalian di kolom komentar. Dan pastinya subscribe channel Cerita Singkat Indo ini. Sampai jumpa di video keren berikutnya.